Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa waffiqna 'amalan maqbula amma ba'du. Bapak-bapak yang masih ikhlas, Bapak Allah yang mulia, insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir kita dari surah An-Nisa. Ayat kita pada malam hari ini adalah ayat 15 dan 16. Ini temanya adalah hukuman bagi orang yang melampaui atau melanggar batas-batas ketentuan Allah, yakni berzina. Itu kita awali membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka semua kebaikan untuk kita, memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wa dunia wal akhirah. Ala hadhihi niyyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Halaman 80 kita baca terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil
Al-Quran. Silakan Pak Tosif diulangi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. Allah. Baik, sebelum masuk ke topik tafsirnya, beberapa ayat sebelumnya menjelaskan tentang aturan hukum waris dan aturan mengenai mengelola harta anak yatim. Kemudian Allah pada ayat sebelumnya menjelaskan siapa yang taat kepada Allah dimasukkan surga, siapa yang tidak taat durhaka kepada Allah, Allah ancam untuk masuk neraka. Ada batasan-batasan dalam kehidupan ini jangan dilewati. Kalau ini dilewati nanti resikonya akan seperti ini. Nah, itu adalah aturan. Nah, jadi hidup itu ada aturannya. Main bola juga ada aturannya. Tidak hanya sekedar main. Kalau hanya main itu tidak akan dinilai. Demikianlah hidup. Hidup ini gak sembarangan, Pak Tosi. Hidup ini ada aturannya. Secara pribadi, berlanjut kepada keluarga, lingkungan dan seterusnya, itu semuanya ada aturan-aturannya. Nah, di antara pelanggaran yang terjadi itu digambarkan pada ayat yang ke-15 dan 16. Ayo Pak Mandra, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati dan wanita-wanita yaktina yang mereka melakukan al-fahishata perbuatan keji zina. Di fahisyah itu adalah sesuatu atau dosa yang melampaui batas, yang ketika dilakukan itu akan mendapatkan hukuman. Jadi dalam Islam itu kalau menurut syariat ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa kecil itu kita dituntut untuk bertaubat kepada Allah. Namun apabila kita melanggar dosa besar, itu konsekuensinya adalah ancaman masuk neraka. Kalau di dunia itu mendapatkan hukuman, mencuri, potong tangan, berzina, itu kan merugikan orang lain, ya kan? Merugikan orang lain. Berzina, kemudian membunuh, itu termasuk dosa-dosa besar, dosa yang apabila dilakukan akan mendapatkan konsekuensi hukuman di dunia. Ini termasuk dosa besar. Nah, dosa besar ini termasuk melewati batas. Tilka hududullah. Itulah ketentuan batasan-batasan Allah. Jangan engkau langgar. Kalau engkau langgar, resikonya berat. Nah, di antara bentuk pelanggaran dalam kehidupan itu adalah apabila wanita-wanita melakukan perbuatan keji, yakni zina. Lanjut, min nisaikum dari perempuan-perempuan kalian. Fastashhidu, maka datangkanlah oleh kalian saksi-saksi.
maka datangkanlah oleh kalian saksi-saksi alaihinna atas perempuan-perempuan yang berzina arba'atan 4 orang laki-laki minkum di antara kalian. Di sini adalah laki-laki yang mempunyai keadilan. Jadi kenapa dosa zina harus ada syaratnya dilihat oleh 4 orang laki-laki? Karena itu menyangkut masalah kaitannya dengan masyarakat, menyangkut masalah kepribadian seseorang. Jadi kalau sudah sumpah nggak boleh, 1 orang nggak boleh, 2 orang nggak boleh, harus 4. Kenapa? Karena nanti dikhawatirkan kalau orang tidak suka terhadap istrinya, kemudian si suami itu dengan gampangnya menuduh istrinya berbuat zina dengan dasar aku bersumpah, kan nggak boleh kayak gitu. Jadi mengenai masalah zina itu harus 4 orang saksi. Betapa di dalam Al-Quran itu perlindungan terhadap manusia, terhadap kehormatan manusia itu sangat luar biasa, nggak sembarangan. Makanya kita banyak istighfar, ya kan? Habis sholat kita doain, ya Allah ampunilah kami, kedua orang tua kami, muslimin muslimat, mukminin mukminat. Habis itu diomelin lagi, habis itu digunjing lagi, habis itu rumpi lagi. Ya kata sedia, ini namanya manusia hidup di dunia gimana, ya kan? Makanya jangan lupa doain muslim muslimat, kita banyak dosa, baik tidak disengaja maupun disengaja sama saudara-saudara kita. Lanjut. Fa in syahidu maka jika mereka 4 orang laki-laki yang adil. Kesaksian itu gak boleh, mohon maaf. Kesaksian itu tidak boleh seperti misalnya di sini ibu, karena itu gak boleh itu. Saksi harus adil, harus berilmu, harus sehat jasmani dan rohani. Kurang lebih demikian itu saksi. Kalau saksinya on ya gak boleh, harus adil, sehat jasmani dan rohani dan muslim di sini. Fa'amsikuhunna maka tahanlah mereka wanita-wanita yang berzina itu fil buyuti di dalam rumah-rumah hatta, ini di dalam tafsirnya itu dipasung, dipasung zaman dulu. Jadi kalau melakukan perbuatan zina tahan di rumah, dipasung. Di sini diberikan penjelasan fa'amsikuhunna fil buyut ay fakhluduhunna, tahan mereka selamanya, mahbusatin fi buyutikum, yang mereka ditahan di rumah-rumah mereka, yakni dipasung. Itu di awal Islam kemudian resikonya berat orang berzina. Lanjut. Hatta yatawaffahunna sehingga mewafatkan mereka al-mautu malaikat maut Azrail pencabut nyawa, au yaj'alallahu atau sampai Allah menjadikan atau memberikan lahunna kepada mereka sabilan jalan lain yaitu hukum dera atau dicambuk 100 kali kalau belum nikah. Kalau sudah menikah dirajam sampai mati. Itu hukuman berzina, karena merusak kehormatan wanita, merusak kehormatan keluarga dan seterusnya, penyakit masyarakat. Nah, nanti perkembangan tafsirnya
kita lanjut Pak Tosik dibaca. Walladani. Bismillahirrahmanirrahim. Waladani, dan dua orang ya'tiyaniha, yang melakukan perbuatan keji atau zina, minkum, di antara kalian, fa'aduhuma, maka berilah keduanya hukuman dengan hinaan dan pukulan. Fa'in taba, maka jika keduanya bertobat, wa aslaha, dan memperbaiki perbuatannya, wa'alidu, maka berpalinglah, tinggalkanlah, anhuma, dari menghukum keduanya. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana tawwaban, dia adalah maha penerima tobat, rahiman, maha kekal kasih sayangnya. Baik, di sini di dalam awal-awal permulaan Islam, hukuman zina yaitu diberikan hinaan dan pukulan. Namun ayat ini kemudian dinasakh. Hukumnya dibatalkan oleh surah An-Nur. Surah apa? Surah An-Nur, kita buka surah An-Nur, surah yang ke-24. Surah yang ke-24. Halaman 350. Halaman 350. Baik, saya baca, mohon disimak ayat pertama sampai beberapa ayat berikutnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Kalau baca sendiri enak, ya kan? Tapi bapak-bapak kan nggak dapat nanti. Ya Mas Toto ya. Padahal Mas Toto juga ingin bunyi. Paham ya Pak Tosim? Jualan ngaji tafsir seperti saya mahal apa enggak kira-kira? Kalau baca sendiri gampang, enak ya bacaannya. Tapi saya juga kasihan sama Pak Mandra. Pak Mandra sebenarnya juga ingin baca. Udah satu ayat aja deh. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Coba Pak Manda dibaca sekaligus, cuma sebaris itu, nggak usah berhenti dari awal ayat sampai akhir ayat, nggak usah berhenti. Coba nafasnya kuat apa enggak? Langsung. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat
bayyinatin la'allakum tadakkarun. Ngeden kan? Ngeden tuh. Masya Allah. Sebenarnya lebih mudah mencerna keterangan atau praktek baca, Mas Toto? Terus terang aja. Terus terang aja. Bagi kita yang nalarnya sudah oke, lebih mudah mencerna keterangan atau praktek baca Quran? Lebih sulit mana? Lebih sulit baca. Nah gitu, harusnya skala prioritas gitu loh. Kalau taklim itu kita kan dianugerahi, ini analisa saya bertahun-tahun Pak Tosim, analisa saya itu bertahun-tahun, saya amati taklim di Jakarta dan sekitarnya. Sebenarnya setuju nggak Mas Wawan? Jadi masyarakat kita itu lebih butuh kepada bimbingan baca Quran, bukan berarti meninggalkan keterangan, ya. Tetap keterangannya disampaikan, tapi jangan lupa untuk menyampaikan bimbingan membaca Al-Quran. Tapi yang jualan kan dikit Pak Tosi. Yang jualan banyak apa dikit? Dikit. Sabtu pagi aja belum pernah ada menurut saya, belum pernah. Itu semua penceramah langsung bla 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 bla, keterangan seperti itu. Baik, mohon maaf nih, ini sebenarnya kita dianugerahi akal oleh Allah untuk menganalisa, mendapatkan kebaikan-kebaikan. Langsung Pak Tosim diartikan suratun. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun ini adalah surah anzalnaha yang kami telah menurunkannya, wa faradnaha dan kami mewajibkan hukum-hukumnya, wa anzalna dan kami telah menurunkan fiha di dalamnya surat itu ayat-ayat bayyinatin yang jelas, la'allakum supaya kalian tadakkarun, kalian mengambil pelajaran. Baik. Jadi setiap ayat yang kita baca itu pasti ada ilmu yang bermanfaat. Lanjut, az-zaniyatu. Az-zaniyatu, wanita pezina, waz-zani dan laki-laki pezina yang belum menikah, fajlidu maka deralah. Dera itu artinya bahasa sekarang pecut, cambuklah. Lanjut, kulla wahidin tiap-tiap satu minhuma dari keduanya mi'ata jaldah 100 deraan, cambuk 100 kali. wala ta'khudkum dan jangan mengambil kalian bihima dengan keduanya rofatun rasa iba atau kasihan fi dinillahi dalam urusan agama hukum Allah. Itu belajar Pak Tosim. Kalau kita menjudge orang itu gampang, tapi kalau untuk diri sendiri dan keluarga, ayo coba bayangkan, ya harus belajar itu, nggak boleh pandang bulu. Itu bahasa Indonesia kan seperti itu. Maka yang melakukan eksekusi adalah al-hujur di sini. Siapa? Al-hujur. Lanjut. In kuntum jika kalian telah tu'minuna kalian berfirman billahi kepada Allah wal yaumil akhiri dan pada hari akhirat, wal yashhad dan hendaklah menyaksikan adzabahuma dalam pelaksanaan hukuman keduanya ta'ifatun segolongan minal mu'minin dan orang-orang yang beriman dari orang-orang yang beriman. Nah, kan tidak semuanya orang beriman itu tega ketika ada eksekusi seperti itu, maka hendaknya sebagian dari orang-orang mukmin itu menyaksikan. Disaksikan itu biasanya kalau di Mekah itu kan habis sholat Jumat, habis itu siapa yang mencuri potong tangan, siapa yang berzina itu nanti didera dan seterusnya. Itu kan beberapa kali di Arab Saudi itu dilakukan demikian. Biar apa?
untuk efek jerah. Inilah hukum Islam. Seandainya diterapkan itu revisi undang-undang KPK itu nggak perlu lama, nggak perlu ngabisin dana DPR segala macam rapat, selesai itu. Yang sulit kan manusianya, benar apa enggak Mas Toto? Coba aja koruptor yang ketangkep udah nggak usah banyak aturan kayak Presiden Korea Utara itu Kim Jong Un, ada pamannya yang konser di peluk kayak gitu. Habis itu dilemparin cemplungin ke kotak ruangan itu katanya macan apa buaya. Selesai kayak gitu. Kapok ini. Lah masalahnya di Indonesia itu kebanyakan aturan udah habis ini direvisi. Bukannya takut malah semakin merajalela. Nggak ada efek jerah, nggak ada apa? Nggak ada efek jerahnya. Kalau selesai, kamu kalau nggak taat aturan Allah seperti itu, 100 kali malah juga boleh kasihan. Tuh efek. Makanya kata Dokter Zakir Naik, kriminal paling rendah di seluruh dunia itu adalah Arab Saudi. Karena apa? Karena hukum Islam diterapkan. Nah di Amerika polisi persenjatai dengan persenjataan yang canggih dan segala macam, justru malah kriminalnya semakin tinggi. Nah, di negara-negara Arab yang menerapkan hukum Islam itu tindak kriminalnya sangat sedikit, 0, ya atau sekian. Masya Allah. Yakin sekarang ya tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Ayat yang ketiga. Az-zani, seorang laki-laki pezina, la yankihu, tidak boleh dia menikah illa zaniatan, kecuali dengan wanita pezina, au musyrikatan, atau wanita musyrik. Jadi azani itu pezina itu memang pekerjaannya berzina. Pekerjaannya apa? Berzina, WTS lah. Pezina nggak boleh. Kalau pernah berzina itu lain, itu kan bisa bertaubat. Tapi kalau pezina memang profesinya adalah pezina. Itu kata dalam bahasa Arab ini disebut kata sifat. Lanjut, wazaniyatu, dan wanita berzina, la yankihuha, tidak boleh menikahinya, illa zanin, kecuali laki-laki berzina, au musyrikun, laki-laki musyrik, atau laki-laki musyrik, wa hurrima, dan diharamkan zalika, dan diharamkan itu menikahi para pezina, alal mu'minin, atas orang-orang yang beriman. Tak boleh, ya kan? Jadi orang mukmin itu di mata Allah mulia dan berharga. Jangan sembarangan mengambil pasangan hidup. Ya Mas Toto ya. Mas Toto, orang beriman itu mulia di sisi Allah. Jangan sembarangan ngasih. Nggak boleh, mulia. Orang mukmin itu mulia. Jangan sembarangan. Ayo Mas Toto dibaca Asbabun Nuzul ayat 3 itu. Asbabun Nuzul ayat 3 itu sebelah kiri. Amir bin Syuaib radhiyallahu an meriwayatkan bahwa suatu saat Mazid, lelaki dari Al-Adbar yang membawa barang dagangannya ke Mekah, bertemu dengan teman wanitanya, Anak, seorang pezina. Mazid meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk menikahi Anak. Akan tetapi Rasul SAW tidak langsung menjawab. Setelah turun ayat ini, beliau berkata, Mazid, kamu jangan menikahi wanita itu. Tuh, ya kan? Zaman dulu kalau ada apa-apa itu konsultasi sama Rasulullah. Ini kalau nggak langsung jawaban berarti ada yang nggak beres. Ada yang nggak beres. Ntar tunggu dulu Zid. Ya.
Habis itu beberapa hari kemudian turun ayat az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma, dan ayat yang ketiga az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrik, seorang pezina itu tidak boleh menikahi perempuan pezina atau yang musyrik. Tarzid nggak boleh kamu, ya memang dia temanmu dulu tapi dia nggak benar sekarang profesinya, ntar gua cariin aja, tak cariin, kira-kira seperti itu ya Mas Toto ya. Nggak boleh. Zaman dulu apa-apa konsultasi sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, jadi ayat yang ke 15-16 surah An-Nisa itu diberlakukan ketika awal permulaan Islam. Sementara surah An-Nur adalah surah Madaniyah, surah yang Allah turunkan di Madinah. Hukum yang tadinya lelaki berzina adalah dihina dan disakiti, kemudian sekarang dihapus, yakni hukuman yang lebih berat, yaitu dicambuk bagi orang yang belum menikah 100 kali, kalau sudah menikah dirajam. Ya betul ya, itu adalah aturan-aturan bagi orang yang melanggar hukum atau melampaui aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi ini termasuk dosa besar. Dosa besar itu syirik, terus membunuh, berani kepada orang tua, berzina, makan harta anak yatim, kemudian lari dari medan perang, menuduh orang berbuat zina, itu termasuk as-sab'ul muhlikat, 7 dosa besar. Pokoknya yang berkaitan dengan merugikan orang lain itu adalah dosa besar. Sampai di sini Mas Toto ada yang ingin disampaikan? Ada Ustaz. Pakai mic. Mohon maaf, pada saat kami mendengarkan taklim dari Ustaz Zulfikar, kesaksian untuk zina memang ada, tapi kesaksiannya itu bahkan sampai 4 orang ini menyaksikan kejadiannya. Apa benar begitu? Betul, menyaksikan kejadiannya. Jadi ketika dia melakukan hubungan bersetubuh itu harus disaksikan, dilihat dengan mata telanjang. Tujuannya adalah sebenarnya untuk menjaga kehormatan, privasi, dan keharmonisan masyarakat, agar orang itu kemudian mempunyai kesempatan untuk bertaubat. Punya kesempatan untuk apa? Bertaubat. Namun ada kisah yang menarik. Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul, ini gak ada yang tersikit. Aku telah berbuat katakanlah dosa besar, zina adalah maksudnya. Terus akhirnya aku sekarang hamil ya Rasul. Rasulullah sebenarnya berpaling, ya sudah, kamu pulang dulu sampai kamu lahir. Setelah lahir, bagaimana ya Rasulullah, aku sudah melahirkan, sudah susui dulu. Maksudnya sudahlah sampai di situ. Kamu perbaiki diri, kamu bertaubat kepada, maksudnya demikian. Nah kemudian sudah ya Rasul, aku sudah menyusui sampai 2 tahun, lalu hukumlah aku dengan sesuai syariat Islam. Akhirnya dihukum oleh Rasulullah. Kemudian Sayyidina Umar nyeletuk kata-katanya, betapa amat besar perilaku atau dosa perempuan ini. Lalu Rasulullah menegur, seandainya taubat dia ditimbang dengan taubat kalian, niscaya seluruh kalian wahai sahabatku gak ada apa-apanya dengan taubatnya wanita ini. Kenapa? Karena dia tahu, yakin bahwa kalau tidak ditebus sekarang, bagaimana pertanggungjawabannya besok di akhirat, sehingga ditebus itu keimanan yang luar biasa. Jadi memberikan kesempatan orang kalau berbuat dosa besar, udah stop, kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan dibuka surah Az-Zumar, surah 39, surah Az-Zumar, Mas Toto, surah Az-Zumar halaman 464.
Silakan Pak Hari. Betul. Betul. Nah, itu kadang-kadang perlu terobosan hukum. Apakah orang yang berzina dan di videoin misalnya kayak beberapa tahun yang lalu yang terjadi itu yang menimpa selebritis, itu bagaimana? Nah, itu kan yang menyaksikan bukan orang tapi direkam. Nah kemudian rekaman itu bisa dipertanggungjawabkan apa enggak? Ini rekaman asli apa enggak? Nah kalau sudah seperti itu bagaimana terobosan hukumnya? Wah itu harus ada pembahasan fikihnya. Tapi kalau menurut secara pribadi saya kan itu kan bisa dianalisa. Rekaman asli dan kan bisa dianalisa. Kemudian diinterogasi. Kalau dia ngaku jujur ya sudah eksekusi. Kenapa? Karena itu dosanya sudah nggak kaleng-kaleng lagi itu sudah berbuat dosa pede lagi, sudah berbuat dosa Pak Haji Mulkan pede, bahkan disebarkan di media sosial. Na'udzubillahimin, harusnya berbuat dosa itu kan diumpetin. Makanya di antara orang yang mendapat kemurkaan Allah adalah al-mujahirin. Mujahirin itu bukan muhajirin ya, mujahirin, orang yang menampakkan dosa. Malam hari Allah tutup dosanya, siang hari dia sebar-sebarin. Terus ada kisahnya dari Sayyidina Ali itu seperti ini. Ada orang laki-laki berzina lah, kemudian ketangkep sama sahabat. Ketangkep sama sahabat waktu itu adalah yang menjadi khalifah Sayyidina Ali. Dilaporkan kepada Sayyidina Ali Amirul Mukminin. Lalu ditanya, sudah berapa kali engkau melakukan perbuatan zina? Cuma sekali wahai Amirul Mukminin. Terus ditabokin lagi. Ternyata sudah beberapa kali, ya kan? Ternyata sudah beberapa kali. Terus ada kesimpulan dari Sayyidina Ali. Orang ketangkep itu karena melakukan beberapa kali. Kalau masih sekali bertaubat itu akan ditutupi oleh Allah. Tapi kalau sudah ketahuan berarti sudah berkali-kali. Itu ada kisahnya dalam Sayyidina Ali. Kalau yang menyebarkan orang ada orang lain atau yang rebut gitu kan dia menyebarkan gitu apa namanya itu kasusnya termasuk orang yang apa ya itu kalau dilihat dari kan menyaksikan. Jadi yang itu kan termasuk menyaksikan bahwa dia telah berzina. Menyaksikan itu kan tapi dia menemukan rekamannya. Rekaman yang disebut. Karena ada motif tertentu. Betul. Nah itu kalau dilihat dari kajian hikmah, orang melakukan perbuatan dan sampai ketahuan itu kalau sekali biasanya masih diberikan kesempatan dan ditutupi dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia segera bertobat, tapi kalau sudah nggak mau bertobat berkali-kali, ya biasanya hukuman dunianya seperti itu, tersebar entah dengan cara apapun dan bagaimanapun. Nah, kembali lagi, Allahu a'lam. Tapi yang jelas saya pernah ngaji surah An-Nur itu ada kisah dari Sayyidina Ali yang mergokin ketika menjadi pemimpin. Ada orang ketangkep berzina terus dilaporin, sudah berapa kali kau berzina? Sekali wahai Amirul Mukminin, yang benar tabokin lagi. Akhirnya sampai ngaku sudah beberapa kali. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan orang itu ketangkep melakukan satu perbuatan yang maksiat itu karena terulang-ulang sehingga dia bahasa Jawanya itu konangan, ketahuan. Allah ya mungkin itu karena dosanya berkali-kali akhirnya ada orang yang ada motif tertentu seperti itu Pak Hari. Baik, ini yang ayat 53, tolong dibaca aja artinya Mas Toto. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Asbabun nuzul. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menerangkan
bahwa ayat ini selain surah 25 ayat 68 diturunkan berkenaan dengan kaum musyrik yang gemar melakukan pembunuhan dan perzinaan, yang suatu hari bertanya kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya seruanmu adalah baik, karena itu katakanlah apa yang harus kami lakukan untuk menghapus semua dosa kami. Masya Allah, itu masih diberi kesempatan. Ayat 53, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Itu kalau ketemu sama saudara-saudara kita yang terjerumus masalah pakai ayat ini, ayolah bertaubat tuh, Masya Allah. Ya bajimulkan ya, yang tukang bunuh, tukang berzina masih dipanggil wahai hambaku, ya Allah ya Karim. Masih di, ya, Masya Allah, betapa Allah Maha Pengampun, kasih sayangnya sangat besar. Kurang lebih demikian bajimulkan, mudah-mudahan bermanfaat, kita dilindungi, keluarga kita, keturunan kita dari dosa-dosa besar, dijauhkan dari perbuatan dosa, perbuatan zina. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.